Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Oktavri Ananda, NPM 171069632011111, Prodi Administrasi Negara Reguler 3, kelas A, Setia Setih Setio Morobungo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik. Sebelum saya menjelaskan karakteristik, saya akan menjelaskan apa itu evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik itu adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Kalau karakteristik evaluasi kebijakan publik itu, gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan umumnya bukan mengenai fakta, melainkan dengan apakah yang harus dilakukan, tetapi nilai. Berapa nilainya? Karena evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik atau sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan. Dan program evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi menyangkut prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran itu sendiri. Fokus nilai juga dapat dikatakan dengan evaluasi sebagai esensi dan nilai terhadap program kegiatan atau agenda kebijakan, bukan hanya sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi terhadap output dari kebijakan tersebut, baik yang bisa antisipasi dan tidak. Evaluasi mempunyai tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, nilai menjadi target utama dalam evaluasi kebijakan. Yang kedua, interdependensi atau tergantung fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung fakta atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat untuk menyatakan demikian. Harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. Interdependensi fakta nilai, kegiatan, kebijakan, atau program dapat dikaitkan baik atau buruknya, sesuai dengan target atau tidak. Dapat dilihat dari fakta dalam pelaksanaan kebijakan dan nilai yang terkandung dalam tersebut. Semua dapat menerima manfaat dari kebijakan yang dilakukan. Yang ketiga, dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan, dan sekaligus cara evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Misalnya, masalah kesehatan dapat dianggap sebagai intrinsik atau diperlukan bagi diri, ataupun ekstrinsik, yaitu diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain bagi dirinya. Dualitas nilai juga dapat dikatakan setiap kebijakan mempunyai tujuan ganda. Selain mencapai tujuan yang diharapkan dalam program atau kebijakan, kebijakan juga
sebagai role model dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Yang terakhir yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir atau masa kini, tapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya atau masa lampau, seperti rekomendasi yang bersifat prospektif, dan dibuat sebagai aksi-aksi dilakukan atau sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukan evaluasi. Masa kini diperlukan sebagai target yang ingin dicapai. Tentunya didukung oleh aspek formulasi yang komprehensif dan konkret, yaitu diimplementasikan dengan sumber daya manusia yang mendukung, disertai oleh kompetensi dan daya saing yang tinggi. Sementara masa lampau adalah sebagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan saat ini. Untuk menjadi lebih baik, menjadi proses penyatuan tujuan yang diharapkan masa kini. Diperlukan tujuan serta rekomendasi yang dibutuhkan terhadap kebijakan yang akan datang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.